Halo Tribuners, selamat sore. Saya Denso Previ, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat pada hari ini Jumat 15 Desember 2023. Baru saja terjadi kecelakaan maut, yakni sebuah bus alami terguling di exit tol Cikopo ya Tribuners, tepatnya di tol Cipali, di mana kendaraan ini terlihat terguling ya. Di mana untuk data sementara yang saya terima ada sekitar 8 orang meninggal dunia. Adapun untuk di dalam bus sendiri itu ada 18 orang. Yo. Rinto kata. Rinto kata mana Mas? Alamat. Orang mana Mas? Saya Purworejo Pak. Rinto orang Purworejo Pak. Kemudian sudah 2728. Umur 28 Pak. 28 bawa dari Rinto. 28. Bapak Presiden tadi Pak. Siap. KTP. Baik, terima kasih Pak. Siap. Siapa lagi Mas? Ini masih belum Tribun Kompas. Teman-teman ada yang jatuh rusak nggak? Tadi udah ada sebagian disuruh ke sana sih, tapi belum tahu. Info kan Direktur Operasional Jasa Raja dari Kantor Pusat menuju Kantor Rujak. Oh ya, siap. Jadi bis ini pun akhirnya menutup ya seluruhan jalan ya Tribuners. Untuk informasi sementara, jadi baru seperti itu ya. Kendaraan oleng, tidak sang supir mengaku tak kuat mengendalikan kendaraan, akhirnya menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Tadi para penumpang pun sebagian terpental ya Tribuners, keluar dari bus. Keluar dari bus, dan seperti ini untuk kondisi pembatas jalan ya Tribuners. Sejumlah barang penumpang juga terlihat terpental ya Tribuners. Dan untuk korban pun saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak. Dan untuk informasi sementara bahwa Tribun Jabar mendapatkan untuk penumpang ini ada sekitar 18 penumpang dan 8 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan untuk data lainnya, korban luka berat maupun luka ringan belum diketahui bagaimana. Mungkin nanti untuk berita selengkapnya akan disampaikan di website tribunjabar.id. Saya Denso Previ, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Belum tahu. Halo Tribuners, selamat sore. Saya Denso Previ, wartawan Tribunjabar.id, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat pada hari ini Jumat 15 Desember 2023. Baru saja terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipali, tepatnya exit tol Cikopo ya, di mana Tribuners dapat saya laporkan kendaraan bus yang melintas dari arah Jawa ke Jakarta dan hendak ingin keluar di exit tol Cikopo mengalami kecelakaan tunggal di saat tikungan exit tol ya Tribuners, di mana bus itu pun terguling. Untuk data sementara, bus tersebut PO Handoyo ini berisikan 18 penumpang dan 8 orang tewas ya Tribuners. Dan saat ini sedang diproses evakuasi bus. Ambulan. Jadi masih ada korban tewas yang terjepit di dalam bus ya Tribuners. Sementara untuk korban tewas lainnya yang sempat terhempas keluar bus sudah dilarikan, sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak.
Pihak dari Tol Cipali pun sedang melakukan persiapan ya untuk mengevakuasi korban tewas yang masih ada di dalam bus. Dan kini pun bus dalam proses evakuasi artinya dari truk derek yang disiagakan Jasa Marga. Ambulan pun sudah bersiaga untuk membawa korbannya, Tribunas. Imbasnya untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikopo dialihkan untuk di keluar tol Cikampek ya, Tribunas. Jadi seperti ini untuk proses evakuasi bis terbalik yang melibatkan untuk data sementara ada 8 orang tewas. Jadi dapat saya sampaikan untuk sementara informasi yang saya dapat bahwa bus ini hendak keluar dari exit tol Cikopo yang sedang melintas dari arah Jawa menuju ke Purwakarta ya. Di mana bus PO Handoyo ini merupakan bus tujuan Jogja Bogor. Iya, di dalam. Nah, jadi bus ini menabrak pembatas jalan tadi berdasarkan keterangan pengemudi mengaku seketika bus tidak bisa dikendalikan ya, Tribunas, dan akhirnya menabrak pembatas jalan dan menyebabkan sejumlah orang keluar dari bus dan tewas di lokasi kejadian. Oh, iya ke barang korban dulu. Jadi untuk pihak keluarga yang mengetahui bahwa keluarganya sedang melakukan perjalanan dari Jogja menuju Bogor, dapat saya infokan pada hari ini bus PO Handoyo mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Cipali. Jadi saya laporkan lagi bahwa jadi bus ini melakukan perjalanan dari Jogja menuju Bogor ya, namun saat hendak keluar di tol Cikopo, bus ini hilang kendali. Hilang kendali dan menggunakan pembatas jalan dan oleng hingga terbalik ya, Tribunas.
dan saat ini sedang diupayakan lakukan proses evakuasi. Satu sama supir utama ya Pak. Pak, mundur Pak, mundur. Siap. Wartawannya mundur dulu deh. Mundur. Berapa di rojak, berapa di Anjay. Jadi saat ini sedang proses evakuasi korban jenazah yang terjepit ya Tribuners. Di mana masih ada 2 orang di dalam bus. Dapat saya laporkan lagi bahwa saat ini masih proses evakuasi 2 korban jenazah yang terjepit di dalam bus ya Tribuners. Dan dapat saya laporkan kembali bahwa bus PO Handoyo ini sedang melakukan perjalanan dari Jogja menuju Bogor dan berisikan 18 penumpang ya. Dan data sementara jangan disebar-sebar ya. Untuk boleh ya. Informasi sementara ada 8 orang tewas ya Tribuners dan sudah dilarikan ke RS Abdul Razak. Ya Mas ya, Mas. Nah, untuk korban kedua berhasil dievakuasi ya Tribuners. Jadi seperti itu Tribuners, untuk berita selengkapnya mungkin akan segera disiapkan untuk website Tribun Jabar tadi. Sedan Safaevi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Halo Tribuners, selamat .id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di ruas jalan tol Cipali, kilometer 72 di exit tol ya, Cikopo, di mana pada hari ini Jumat 15 Desember 2023 baru saja terjadi kecelakaan ya untuk bus PO Handoyo tujuan Yogyakarta Bogor, di mana pada bus ini berisikan sekitar 21 penumpang dan
Data sementara untuk korban tewas itu ada sekitar 10 ya, Tribuners. Dan seperti ini baru proses dievakuasi oleh pihak yang berwenang. Tadinya bus ini terguling ya, Tribuners. Dan kini baru pengangkatan ya untuk bus PO Handoyo. Di mana untuk korban luka maupun korban tewas kini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ya, Tribuners. Dan di sini lanjut proses evakuasi bangkai bus yang terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Cipali pada sore hari ini. Jadi bisa laporkan kembali bahwa kecelakaan ini terjadi di sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 4 sore, di mana bus yang merupakan dari Yogyakarta menuju Bogor ini hendak melakukan exit tol dari tol Cipali menuju Cikampek ya, Tribuners. Dan ini bus berlangsung melakukan proses evakuasi, di mana dapat saya laporkan kembali ada sekitar 10 orang tewas untuk data sementara yang saya terima. Dari kecelakaan ini, dari 21 penumpang semuanya menjadi korban, 10 diantaranya untuk sementara dilaporkan tewas. Untuk pengemudi sendiri selamat ya, Primus. Tadi sempat sudah dievakuasi oleh tim kepolisian. Jadi seperti ini untuk kondisi bus Handoyo yang terlibat kecelakaan tunggal. Oke, siap. Ruas jalan tol Cipali. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti untuk detail lengkapnya masih menunggu dari keterangan pihak kepolisian berapa jumlah korban yang pasti maupun korban luka berat dan ringan. Untuk detail lengkapnya akan disampaikan di website Tribun Jabar tadi. Saya dan Safa Evi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Informasi awal aja, ini bis dari mana? Dari Jogja menuju ke Bogor. Nah, terus Untuk penumpang ada berapa sih Pak? Total penumpang di data kami ada 20. Total semua orang ada di dalam bus itu 20. Kalau penumpang berarti 17. ini keluar gerbang ini mau apa nih Pak? Nurunin penumpang nanti di Cikopo. Setiap titik boarding atau turunkan. Berangkat dari Cirebon ini jam berapa nih? Dari mana? Berangkat dari Cirebon ini jam berapa? Cirebon. Dari Jogja. Dari Jogja jam berapa? Jam setengah 6 pagi. Memang ini rute harus keluar dulu di tol Cikampek Betul. ini, karena harus menurunkan penumpang dan barang. Ya. Oke, itu Pak, adalah ya. Pak, untuk maintenance, Pak, untuk perawatan, Nanti kan dideteksi sama kepolisian. Pak, untuk perawatan ini gimana sih polanya? Oh, rutin. Rutinnya Nanti seperti apa? bisa dicek. Iya, nanti bisa dicek kalau itu. Baik, izin melaporkan saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta untuk menindaklanjuti korban laka lantas di tol Cipali yang
Ini adalah posisi menuju ruang kamar mayat di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Saat ini kondisinya memang sangat ramai di kawasan rumah sakit ini karena adanya korban kecelakaan yang menewaskan belasan orang. Hingga saat ini saya melaporkan sudah ada 12 orang meninggal dunia akibat kecelakaan bus terguling, bus Handoyo yang terguling jurusan Bogor Jogja yang terguling di kawasan Cikopo Purwakarta sekitar pukul 16.30 tadi sore, dan saat ini semua korban meninggal maupun yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Untuk korban yang meninggal sendiri saat ini berada di kamar mayat berjumlah 12 orang. Kondisinya sangat mengerikan sehingga kami dari media tidak bisa mengambil gambar secara langsung menuju ke titik atau objek mayat korban kecelakaan bus terguling, bus Handoyo yang terguling di kawasan Cikopo tersebut. Korban mengalami luka yang cukup parah dari yang berdasarkan pantauan kami tadi, dari sekujur tubuh penuh luka akibat tergencet dan lain sebagainya, sehingga kami tidak bisa mengambil gambar tersebut. Dan saat ini saya melaporkan di depan posisi kamar mayat Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta, dan saat ini baru 4 korban tewas yang sudah berhasil diidentifikasi, dan saat ini pihak rumah sakit dan pihak kepolisian masih terus melakukan identifikasi para korban sehingga untuk terus diidentifikasi, dan baru hingga pukul pukul 19 saat ini tepatnya saya melaporkan kondisi korban masih tetap berjumlah yang meninggal 12 orang, dan polisi masih terus melakukan identifikasi korban untuk memastikan alamat dan saat ini baru 4 korban yang tewas yang sudah berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian dan pihak rumah sakit di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta ini. Dan tadi juga selain pihak kepolisian yang sudah standby di sini, juga pihak Jasara Harja sudah berada di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Baik, untuk sementara laporan dari lokasi atau depan kamar mayat ini, kita akan berlanjut ke ruang IGD di depan Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Ahya Nurdin melaporkan untuk Tribun Jabar. Tadi kan di Salawon tadi kita berdua, makanya dia lari ke sini. Tadi saya juga ya. Aku udah agak kuat banget. Siap boy. Kita sama-sama dulu ya. Pakai batu ya. Banyak kelas roda. Saya enggak sanggup, Pak. Oke. Kalau saya Pakai kursi Mas, pakai kursi ya. Yang Halimah nih, kita lengkapnya minta ini. Udah. Halimah ya. Bagus. Kita budak mak, euy. Ada itu gimana? Dedek. Sama ini nih, sama Bapak. Ini iya. Ini sama Om yuk. Sama Om enggak apa-apa kok. Enggak sama Bapak. Oh iya sama Bapak. Ya sama Mama. Enggak apa-apa.
atau aja. Nah itu tadi salah satu keluarga korban yang datang ke kamar mayat, ternyata emang benar keluarganya menjadi salah satu korban tewas di dalam kecelakaan yang menewaskan sejauh ini sudah 12 orang. Terus salah satunya tadi keluarga korban belum bisa kita wawancari. Bahkan selain mereka menangis juga hari ini keluarga korban tersebut juga sudah jatuh pingsan sehingga belum bisa kami mintai keterangan siapa atau keluarganya yang menjadi korban di kecelakaan tersebut. Saat ini di kawasan rumah sakit masih terus ramai berdatangan warga yang ingin memastikan pihak keluarganya untuk belum boleh, dia masih pingsan malah. Sesi kedua sudah selesai. Kepada para Baik, izin melaporkan saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Abdul Rojak, tepatnya di ruang IGD. Saat ini mobil ambulan silih berganti berdatangan masuk di kawasan IGD membawa korban luka atau laka lantas yang terjadi tadi sore di kawasan Cikopo, Purwakarta, dan saat ini buang senjata di belakang, Mas. Urus nanti ada di belakang, Mbak, belakang. Dan ini suasana tadi terlihat ada keluarga korban yang menangis menanyakan keluarganya, yang bahkan menanyakan ke kami tadi ruang jenazah di mana. Kemungkinan mereka dari salah satu dari keluarga korban yang meninggal. Dan saat ini suasana di kawasan Rumah Sakit Abdul Rojak mulai terlihat begitu ramai, banyak warga yang berdatangan, namun kita belum bisa mewawancari para keluarga korban mengingat nggak apa-apa sih, ini doang. Baik, itu tadi kondisi di depan ruang IGD karena kita tidak diperbolehkan masuk, cukup mengambil gambar di luar mengingat kondisi saat ini pihak medis sedang menangani para korban laka di ruang IGD, dan saat ini keluarga korban terus berdatangan untuk mencari keluarganya yang menjadi korban atau bagian dari kecelakaan di bus tersebut. Untuk di IGD sendiri terlihat perawatan pihak medis masih terus menangani para korban.
Begitulah suasana terkini, situasi terkini di kawasan Rumah Sakit Abdul Rojak, tempat di mana para korban kecelakaan terus terguling Handoyo atau PO Handoyo dilarikan semuanya ke Rumah Sakit Abdul Rojak di kawasan Purwakarta ini. Baik, untuk sementara laporan dari ruang IGD, Ahyanuddin melaporkan untuk Tribun Jabar. Dijelaskan kronologis kecelakaan maut ini dan seperti apa? Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Jadi tadi sekira pukul sore tadi ada satu buah bis penumpang jurusannya Yogyakarta Bogor. Ada kecelakaan di KM73 di interchange Cikampek. Demikian, Pak. Penyebab kecelakaan apa, Dan? Sementara masih sedikit penyebab kecelakaannya. Jumlah korban yang terupdate kami di rumah sakit meninggal dunia 12 orang dan 2 luka berat, 7 luka ringan, 1 selamat sopir. Kecelakaan tunggal berarti tidak? Tunggal sementara. Untuk awal kecelakaan, pengemudi hilang kendali atau gimana? Konten sementara driver dia mau keluar interchange dari Cikampek mau ke pool dia yang di Cikopo untuk mengambil penumpang. Kurang berhati-hati, jadi agak kenceng tadi ke bawah kendaraannya, kemudian hubungan cukup tajam, akhirnya terguling ke sebelah kanan untuk busnya. Untuk korban sekarang dievakuasi kemana, Komandan? Korban semua diamankan di rumah sakit, yang meninggal di rumah sakit Abdul Rojak, yang luka ringan di Siloam, Purwakarta. Luka berat? Bagaimana? Yang luka berat? Di Abdul Rojak, 2 orang. Penanganan bis dan seluruh ini belum bisa dibuka di saat ini. Bagaimana? Untuk penanganan sendiri sejauh ini seperti apa? Masih kita selidiki dulu sementara. Kita bawa dulu ke tempat yang aman dulu untuk bisnya. Untuk kemana bisnya? Apa? Dievakuasi kemana bisnya? Ke tempat yang aman. Berapa lama proses evakuasi dan itu? Bagaimana? Proses evakuasi berapa lama, Komandan? Ada tadi sekitar setengah jaman ya untuk evakuasi. Sudah selesai itu. Dan sekarang sudah berhasil dievakuasi ya, Dan? Sudah aman. Untuk arus sendiri ada yang ditutup, Komandan? Yang ke arah Cikampek kita akan dulu ke arah lurus ke arah Cikatama. Oh, diarahkan ke gerbang tol lain? Betul. Ada lagi? Cukup. Aturan, Komandan. Oke. Ya, selamat malam Tribuners. Saat ini kita berada di depan kamar mayat Rumah Sakit Abdul Rojak. Dan saat ini terlihat ada mudik. Terlihat sejumlah petugas kepolisian dan jasa marga melakukan nah bola sahat di itu di pusat ini. ayah sampai saat ini pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan resmi kita tidak bisa masuk lebih dalam.
Masker. Di meja jangan Mbak. Pak. Di meja aja dulu. Pakai masker. Udah. Oh ya. Cepat ya. Jumlah keluarga korban pun sudah mendatangi kamar mayat dari Rumah Sakit Abdur Rajak. Dan sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebab dari kecelakaan bus Honda Rio di tol KM 73 tol Cipali. Dan saat ini pihak para wartawan masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. bus tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Sementara yang kita lakukan adalah yang pertama kita melakukan TKP, kemudian mengevakuasi korban bersama dengan petugas jasa marga, dan alhamdulillah untuk sekarang TKP sudah aman dan sudah bisa dilintasi. Dan yang kita lakukan sekarang adalah melakukan pendataan terhadap 22 penumpang yang kita dapatkan informasinya, dan sementara kita masih mencocokkan antara kartu tanda pengenal yang ada di masing-masing orang dan keterangan-keterangan penumpang yang masih hidup. Sementara kami dapat informasikan bahwa kecelakaan ini mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 7 orang luka ringan, termasuk supir. Supir sudah kita amankan di Polres Purwakarta dan kita akan mengambil keterangan. Kemudian besok pagi kami akan melaksanakan olah TKP untuk memastikan kecepatan pengemudi pada saat melintas di jalur tersebut sebelum terjadi kecelakaan. Dugaan sementara apa dan yang ada supir ngantuk atau gimana atau kurang keahlian? Kita sementara mendapatkan data bahwa supir sudah memiliki SIM B2 umum. Kemudian informasi dari penumpang yang kita dapatkan adalah pada saat sebelum memasuki tikungan, kecepatan bus masih dalam kondisi tinggi.
Dan di TKP kita juga menemukan jejak rem, dan tentunya kita harus melakukan olah TKP kembali untuk memastikan berapa kecepatan kendaraan sebelum sampai di tikungan. Ya, kemarin kan ini supir ada 2. Apakah ini supir setelah melakukan perjalanan berapa lama sih? Dan mengingat perjalanan dari Jogja itu setengah 6. Baik, hal tersebut masih dalam penyidikan pihak polisian. Nantinya tentunya akan kita pergunakan sebagai pertimbangan dalam rangka pengiriman berkas ke jaksa. Oke. Untuk identifikasi korban saat ini sudah berapa orang yang sudah teridentifikasi? Sementara yang kita pastikan dari 8 orang yang meninggal, sudah 6 yang kita pastikan datanya. Namun masih ada 2 yang tidak kita temukan kartu tanda pengenal. Kita akan menggunakan alat khusus yang digunakan untuk nanti mendeteksi ataupun melihat dari sidik jari, sehingga kita bisa memastikan korban atas nama siapa. Apakah ada korban anak-anak? Ada. Berapa jumlahnya korban? Korban anak-anak 1 Meninggal dunia? yang meninggal dunia. Sudah teridentifikasi? Sudah. Berdasarkan dari penumpang lain yang kebetulan bersama anak tersebut. Usianya berapa, Anda? 7 tahun. Berdasarkan keterangan dari pengelola bus itu kan data 20 orang. Apakah 2 tambahan itu merupakan anak-anak? Bukan. 2 itu sebenarnya tidak terdata di tiket ya. Ada kelalaian? Belum. Ada kelalaian dari pengemudi, Komandan? Sudah pasti. Berarti penyebabnya kelalaian pengemudi. Sementara seluruh proses penyidikan akan tetap kita lakukan. Kita akan melakukan olah TKP, kemudian kita akan menemukan alat-alat bukti nantinya, dan tentunya dari situ baru bisa disimpulkan penyebab utama dari terjadinya kecelakaan. Sementara dari faktor cuaca aman, dari faktor jalan aman, dari faktor lingkungan aman. Kemungkinan kita lihat lagi apakah dari faktor kendaraan atau dari faktor pengemudi. Untuk olah TKP sendiri akan dilakukan kapan, Komandan? Kapan-kapan. Sorry. Besok pagi. Saya belum tahu misalnya sudah. Siap. Baik, Tribuners, dapat saya laporkan bahwa tadi sore pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol Cikopo Palimanan, tepatnya di interchange kilometer 72 exit tol Cikopo, di mana kecelakaan itu melibatkan sebuah bus PO Handoyono yang terguling ya bersama. Mungkin untuk berita selengkapnya akan disampaikan di website Tribun Jabar. Tadi saya Bung Review, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Masing-masing korban diberikan kepada ahli waris. Untuk yang luka-luka maksimal santunan kepada rumah sakit 20 juta.